Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nur Aziza dengan NIM 22241011060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya sebelumnya, yaitu terkait review paper yang berhubungan dengan e-bisnis dan juga UMKM. Di sini untuk sudah ada dua paper yang telah saya review sebelumnya. Di sini saya akan presentasikan untuk paper tersebut. Yang pertama itu dengan judul Conceptual Factor and Performance Impact of E-Business Use in Indonesian Small and Medium Enterprise dengan penulis Panca Hadiputra dan juga Hari B. Santoso. Ini dari Universitas Indonesia dengan indeks Q1. Nah, jadi dari paper ini tuh meneliti faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan e-bisnis oleh UMKM di Indonesia serta dampaknya terhadap kinerja bisnis mereka. Di sini itu penulis membuat survei terhadap 325 UMKM di Indonesia, kemudian dianalisis menggunakan teknik Partial Least Square Structural Equation Modeling dari sebagian itu mencakup 95% dari total perusahaan di Indonesia dan menyerap sekitar 60% tenaga kerja. Nah, efek ekonomi dari UMKM lebih signifikan di negara berkembang, seperti di Indonesia ini, di mana UMKM itu menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja. Ini info dari Kementerian Koperasi dan UMKM di tahun 2013. Nah, dari hasil penelitian di paper ini menunjukkan bahwa konteks organisasi merupakan predikator paling signifikan dalam penggunaan e-bisnis, diikuti oleh konteks teknologi dan lingkungan. Selain itu, penggunaan e-bisnis memiliki pengaruh positif yang lebih kuat terhadap kinerja operasional dibandingkan dengan tingkat manajerial dan strategis. Untuk pengaruh bisnis terhadap kinerja strategis itu sifatnya tidak langsung, dia dimediasi oleh dampak pada tingkat operasional dan manajerial. Nah, hasil utama dari paper ini atau penelitian ini pertama, faktor yang mempengaruhi penggunaan e-bisnis itu dari ada konteks organisasi yang tertinggi, kemudian ada konteks teknologi, dan terakhir ada konteks lingkungan. Kemudian untuk poin kedua, dampak penggunaan e-bisnis pada kinerja UMKM itu pertama ada dampak operasional, yaitu meningkatkan efisiensi bisnis, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan memperbaiki layanan pelanggan. Kemudian untuk dampak manajerialnya dari penggunaan e-bisnis pada UMKM itu memperbaiki pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pengendalian kinerja. Selanjutnya dampak strategis, peningkatan daya saing, penumbuhan bisnis, inovasi, dan hubungan yang lebih baik dengan mitra bisnis. Namun perlu diingat juga bahwa dampak strategis ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tidak bersifat langsung karena dipengaruhi oleh dampak operasional dan manajerial. Poin yang terakhir dari paper ini adalah implikasi manajerial. Pertama, UMKM itu perlu memperkuat faktor internal seperti dukungan manajemen dan keahlian e-bisnis untuk meningkatkan pemanfaatannya. Kemudian pemerintah dan penyedia layanan e-bisnis ini perlu meningkatkan dukungan infrastruktur dan kebijakan agar nantinya UMKM lebih termotivasi untuk mengadopsi teknologi yang ada saat ini. Kemudian fokus utama dalam implementasi e-bisnis sebaiknya dimulai dari peningkatan efisiensi operasional yang kemudian akan dampak pada level manajemen. Untuk kesimpulannya, penelitian ini tuh menyarankan bahwa kesuksesan penggunaan e-bisnis oleh UMKM di Indonesia sangat tergantung pada kesiapan organisasi dibandingkan dengan faktor eksternal. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan adopsi e-bisnis, UMKM sebaiknya lebih memperhatikan pengembangan keahlian dan manajemen internal mereka. Nah, selanjutnya paper kedua yaitu dengan judul Exploring Extent Configuration of Digital Ecodynamic Influence of Small E-Business Product Innovation. Ini dari publikasi International Journal on Informatic Visualization tahun 2022 dengan indeks Q3. Jadi di paper dengan judul ini tuh membahas faktor-faktor yang memengaruhi kinerja inovasi produk pada usaha kecil UMKM berbasis e-bisnis. Dan paper ini juga menyoroti konsep
digital ekodynamic, yaitu interaksi antar faktor lingkungan, kapabilitas dinamis, dan teknologi informasi dalam mendorong inovasi produk. Nah, metode yang digunakan dalam paper ini itu konfirma- confirmatory factor analysis, uji reliabilitas konstruk, dan juga structural equation modeling atau SEM. Dari paper ini yang diteliti adalah 300 responden yang merupakan pelaku dari UMKM berbasis e-bisnis yang ada di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapabilitas teknologi informasi atau IT capability itu kapasitas dinamik dan juga ketidakpastian lingkungan dan strategi reach memiliki pengaruh yang positif terhadap inovasi produknya. Untuk hasil dari penelitian ini, saya sudah bagi menjadi poin-poin. Pertama, faktor yang mempengaruhi inovasi produk. Pertama, ada kapabilitas teknologi informasi atau IT capability. Jadi perusahaan yang memiliki infrastruktur dan keterampilan IT yang baik itu lebih mampu menciptakan inovasi produk. Kemudian ada kapabilitas dinamis. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas organisasi berkontribusi pada peningkatan inovasi produk. Kemudian ada ketidakpastian lingkungan. Perubahan pasar, regulasi, dan permintaan pelanggan memengaruhi keputusan inovasi. Terakhir ada strategi reach. Ini tuh kemampuan dalam memperoleh, melindungi, dan mengembangkan sumber daya memainkan peran penting dalam meningkatkan inovasi. Kemudian poin kedua, dampak terhadap kinerja usaha kecil berbasis e-bisnis. Pertama, ada peningkatan inovasi produk melalui strategi IT. Kemudian ketidakpastian lingkungan dapat diatasi dengan menerapkan strategi adaptasi berbasis sumber daya atau reach. Yang ketiga ada IT ambidexterity, yaitu berkontribusi terhadap inovasi dan dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mengembangkan produk baru. Poin yang ketiga ada implikasi manajerial. Jadi, pemilik usaha kecil perlu meningkatkan kapabilitas teknologi mereka untuk mempercepat inovasinya. Kemudian, perusahaan harus membangun fleksibilitas organisasi dan strategi adaptasi berbasis sumber daya untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan. Dan terakhir, pemerintah dan penyedia layanan digital atau e-bisnis itu dapat membantu dengan memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur yang mendukung. Kemudian yang terakhir, analisis perencanaan pembuatan e-bisnis pada sebuah UMKM. Nah, dari kedua paper itu, di sini sudah saya buat menjadi poin-poin perencanaan e-bisnis untuk UMKM berdasarkan dua paper tersebut. Pertama, memperkuat faktor organisasi sebelum menerapkan teknologi e-bisnis. Contohnya kayak pelatihan SDM. Kemudian yang kedua, memulai dari aspek operasional seperti digitalisasi pencatatan keuangan sebelum kita beralih ke tahap strategi seperti ekspansi pasar. Yang ketiga, membangun kapabilitas IT yang seimbang. Yang keempat, menggunakan strategi adaptasi sumber daya atau reach untuk mengatasi ketidakpastian dan memastikan keberlanjutan bisnis. Dan yang kelima, meningkatkan kolaborasi eksternal baik dengan pemasok, pemerintah maupun platform digital guna mempercepat adopsi teknologi dan inovasi dalam e-bisnis. Eh, itu merupakan hasil resume saya dari kedua paper itu. Kemudian poin untuk dalam review paper pertama adalah kita harus membaca papernya dengan benar dan memahami. Kemudian yang kedua kita harus menganalisis dari isi dari paper tersebut untuk akhirnya mendapatkan apa sih yang ada di dalam atau isi dari paper ini itu apa sih begitu. Kemudian yang ketiga adalah mulai mencatat apa saja kesimpulan atau apa saja yang penting-penting dalam paper tersebut untuk menghasilkan resume yang baik dalam pembuatan resume paper. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.